Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Cahaya Dewi, NIM 857525371 dari Pokja Katapang UPJJ Bandung. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA tentang uji kandungan karbohidrat dan lemak pada bahan makanan. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat makanan khususnya karbohidrat dan lemak melalui pengamatan perubahan warna dan bekas noda transparan pada bahan makanan yang diuji. Alat dan bahan yang digunakan pada uji karbohidrat yaitu alat, piring plastik, sendok kecil, tisu. Bahan ada larutan yodium atau lugol, pisang, pepaya, nasi, putih telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Langkah pertama, seluruh bahan makanan seperti pisang, pepaya, nasi, putih telur, tahu, biskuit, gula pasir, dan kentang dihaluskan terlebih dahulu agar lebih mudah diuji. Selanjutnya, semua bahan makanan disusun di atas piring plastik. Kemudian, larutan yodium atau lugol diteteskan sedikit demi sedikit menggunakan sendok kecil atau sedotan kecil pada setiap bahan makanan yang diuji. Setelah itu, diamati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan makanan dan hasil pengamatan dicatat pada tabel pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan atau biru kehitaman setelah ditetesi larutan yodium. Perubahan warna tersebut menunjukkan adanya kandungan amilun atau pati yang merupakan salah satu bentuk karbohidrat kompleks. Bahan makanan seperti nasi, kentang, tepung terigu, dan biskuit menunjukkan perubahan warna yang cukup jelas karena mengandung pati dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan bahan makanan seperti putih telur dan margarin tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan karena tidak mengandung karbohidrat kompleks. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan pada uji lemak yaitu ada piring plastik, kertas coklat ukuran 5x5 cm, sendok, dan korek. Bahannya ada kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, apel, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Langkah pertama yaitu menyusun seluruh kertas coklat dan memberi label nama pada masing-masing kertas sesuai bahan makanan yang akan diuji. Selanjutnya, air diteteskan menggunakan sendok kecil pada salah satu kertas sebagai pembanding. Kemudian, minyak goreng diteteskan pada kertas lainnya sebagai kontrol positif lemak. Kemudian, bahan makanan seperti kemiri, kacang tanah, wortel, seledri, dan pepaya diusapkan pada kertas coklat sekitar 10 kali. Untuk margarin, terlebih dahulu dicairkan menggunakan api. Kemudian diteteskan pada kertas coklat menggunakan sendok kecil. Santan dan susu juga diteteskan pada kertas yang berbeda. Seluruh kertas didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu dilakukan pengamatan menggunakan cahaya matahari langsung untuk melihat adanya noda transparan pada kertas coklat. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa bahan makanan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat. Noda transparan tersebut menunjukkan adanya kandungan lemak pada bahan makanan yang diuji. Bahan makanan seperti minyak goreng, margarin, santan, kemiri, susu, dan kacang tanah menunjukkan bekas noda minyak yang cukup jelas. Sedangkan bahan makanan seperti air, wortel, apel, dan seledri tidak meninggalkan noda transparan yang signifikan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat dan lemak pada bahan makanan dapat diuji menggunakan metode sederhana. Uji karbohidrat menggunakan larutan yodium menunjukkan perubahan warna biru kehitaman pada bahan makanan yang mengandung amilun. Sedangkan uji lemak menggunakan kertas coklat menunjukkan adanya noda transparan pada bahan makanan yang mengandung lemak. Melalui praktikum ini dapat diketahui bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda,
yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan manfaat bagi tubuh manusia. Demikian presentasi hasil praktikum IPA tentang uji kandungan karbohidrat dan lemak pada bahan makanan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.